Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema reaksi dia saat mengetahui kamu sudah ada yang baru gitu ya. Yang baru itu bisa gebetan, bisa pacar gitu ya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, BFA terapi spiritual coaching, number konsultan mediasi, terus mau nanya itu apaan sih, semua bisa konsultasi ke kontak WhatsApp ya. Terus kalau yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya bisa kontak WhatsApp juga. Terus jangan lupa diklik super thanks ya. Udah lama banget saya nggak buat readingan deep reading kayak gini, tiba-tiba datang aja judul dan harus dibacakan ya. Oke, kita singkirkan dulu. Reaksi dia saat mengetahui kamu sudah ada yang baru. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Kamu bayangin orangnya ya. Oke, kita ambil. Ada lilis, agak burem ya. Apakah ini karena kameranya sebentar? Oke, terus ada dia cemburu ya. Karena apa? Karena dia tahu dia masih ada perasaan sama kamu. Ya cemburu lah jelas ya. Tapi dia bingung. Dia lagi ada di persimpangan jalan. Oke. Iya, dia reaksi dia saat mengetahui kamu sudah ada yang baru. Oh, jelas dia cemburu. Kenapa? Ya, karena dia masih sayang sama kamu. Karena kamu tuh orangnya tulus, baik gitu ya. Tapi memang dia lagi ada di persimpangan jalan, mungkin ada pilihan lain gitu ya. Entah itu ada laki-laki atau perempuan idaman lain gitu. Yang dia tuh bingung mau milih siapa, mau milih kamu atau orang lain ya. Tapi sebenarnya dia tuh nyaman sama kamu, cuman ya dia kalau dia sama kamu itu dia tahu akan banyak sekali cobaan yang harus dihadapi gitu. Dia maunya udah yang posisi-posisi aman aja sih sekarang, yang saya rasain gitu. Nggak mau lagi yang mungkin dulunya dia pernah, sebentar ya, nah lebih jelas ya, mungkin dulunya dia tuh pernah punya pasangan yang memang sangat berat dia lalui gitu ya, tapi sekarang dia tuh udah males. Dan sebenarnya dia tuh lagi mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri dia untuk datang ke kamu, atau kalian memang dulunya pernah ada rencana pernikahan gitu tapi gagal berakhir ya. Jadi pasti dia punya luka gitu yang masih dia simpan. Kenapa? Karena dia menyesal itu, menyesali hal tersebut kan. Kenapa? Karena keputusan yang dia buat berpisah denganmu itu adalah keputusan yang diambil dengan sesaat, dengan emosi meledak-ledak gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh mau menuju ke kamu, cuman memang ya ada yang kebalik. Cuman ya memang dia masih punya energi manipulatif. Ya wajar lah ya kalau misalkan kita tuh dulunya pernah punya hubungan, terus ngelihat mantan kita tuh udah hidup bahagia dengan orang lain atau menemukan seseorang yang baru gitu ya. Dan kita cemburu, itu wajar banget buat saya gitu ya, buat semua juga sih. Cuman yang tidak wajar adalah ketika ketika kita hidup sama dia disia-siakan, ketika sama orang lain kita nggak boleh, itu nggak boleh juga kayak itu. Jadi ya udah, kalaupun memang dia bahagia dengan orang lain, ya mungkin ada orang lain yang berhak untuk membahagiakan dia gitu loh. Mungkin kita sudah menyanyiakan dia, mungkin kita sudah diberi kesempatan untuk menjalin hubungan sama dia, cuman kita sia-siakan, kita semena-mena, itu juga bisa. Jadi kita juga harus berkaca diri gitu loh. Kenapa harus, ya wajar cemburu, kenapa harus
kita sakit hati atau nggak terima, sedangkan waktu sama kita tuh kita sia-siakan. Ya udah, lebih baik dia bahagia sama orang lain kayak gitu. Semoga juga kalau misalkan kita ikut seneng dia ngelihat dia bahagia, ya seharusnya pasti nanti baliknya ke kita juga ikut seneng. Tapi kalau misalkan cemburu nggak baik, pasti baliknya ke diri kita juga nggak baik gitu loh. Itu sih yang aku rasain ya. Oke, kita lihat lagi. Iya, dia mungkin akan berusaha untuk. Jadi di sini kayaknya ada dua cerita ya. Ada yang bentar, belum dibuka semua sih. Aku ngerasainnya. Iya. Oh, aku ngerti. Sebenarnya dia tuh sudah mau beranjak move on gitu ya, untuk ngelupain diri kamu, tapi nggak bisa gitu ya. Karena apa? Karena sepertinya memang yang dia tidak bisa menemukan orang seperti diri kamu gitu. Dan dia mengevaluasi akhirnya hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh, terus hal-hal apa saja yang bisa diucapkan ataupun yang tidak boleh diucapkan ketika next dia punya hubungan lagi atau dia balikan sama kamu. Sebenarnya dia tuh masih suka mantau kamu dari jauh, entah itu lewat media sosial gitu ya, fake account atau dengan account dia gitu. Itu sebenarnya gitu, masih suka mantau. Dan ini kayak hubungan soulmate dan twin flame yang agak ribet gitu loh. Tapi memang soulmate dan twin flame itu kalau misalkan udah bersatu, dia akan selamanya gitu, hanya maut yang memisahkan. Cuma memang hanya kemungkinan kecil ya dari berapa banyak pasangan soulmate dan twin flame gitu. Apalagi twin flame itu kan sangat jauh lebih berat dibanding dengan soulmate ya. Twin flame itu, walaupun soulmate juga sebenarnya nggak ringan juga sih gitu. Jadi kalau ditanya reaksi dia itu saat melihat kamu dengan saat melihat kamu dengan orang baru, ya dia pasti cemburu gitu ya. Dia sebenarnya tuh pada saat berakhir ini kayaknya udah banyak yang berakhir hubungannya ya. Sebenarnya dia mau move on dari kamu, tapi pelan-pelan banget dan rasanya sulit banget. Karena apa? Karena ada orang lain, orang ketiga gitu, dimana memang jadi bingung gitu. Dia kayak ada di persimpangan jalan ya, padahal sebenarnya dia tuh sangat nyaman sama kamu gitu. Dia tuh sama kamu tuh kayak dia tuh menemukan tempat untuk pulang gitu, kayak rumah gitu, kayak nyaman gitu. Tapi memang ujian dan cobaannya memang banyak banget ya. Wajar lah kalau soulmate dan twin flame itu ya. Ya akhirnya dia berusaha untuk move on, tapi ternyata pas dia ngelihat kamu, reaksi dia ternyata pas ngeliat kamu dengan orang baru, ya dia cemburu banget gitu. Oh ternyata gue harus banyak mengevaluasi, entah sama kamu atau dengan orang lain, gue harus banyak memperbaiki diri, entah itu perkataan maupun perbuatan. Dan dia lebih mengalihkan kepada pekerjaan, walaupun dia memang masih suka stalking kamu ya gitu. Oke. Nah, sekarang dia lebih banyak masuk ke dalam diri dia sendiri. Tadinya tuh dia banyak nanya orangnya gitu ya. Tapi ternyata dia sudah mulai tersadar, mungkin ada yang terbangkit spiritualnya. Beberapa dari orang yang nonton video ini berdilin dengan orang yang terbangkit spiritualnya, yang sekarang lebih banyak masuk ke dalam, nanya ke dalam dirinya sendiri dibanding nanya ke orang lain. Dan dia tuh sebenarnya healing ya, berusaha untuk healing, untuk sembuh gitu. Dan dia tuh sebenarnya mau kok menuju ke kamu, hijrah gitu, mengarungi hidup berdua dengan kamu, karena dia tuh sangat tergantungan sama kamu dan ingin membangun sebuah keluarga yang bahagia lahir batin gitu ya, dengan berkecukupan finansial gitu kan. Dan dia tahu bahwasanya bersama kamu itu bisa meraih apa yang dia cita-citakan bersama kamu gitu ya. Dan menurut dia kayaknya sudah mendapatkan keadilan. Karena apa? Dia sepertinya menduakan kamu, dan ini hubungan third party, makanya dia bingung gitu ya. Dan ternyata kalau menurut saya jatuhnya ya sebenarnya dia nggak terlalu bahagia sih dengan orang yang dia pilih sekarang. Entah kamu jadi orang ketiganya, entah pada saat sama kamu itu dia menghadirkan opsi lain gitu ya, dan jadi hubungan third party yang pada akhirnya dia menyerahkan semuanya sama Allah. Sebenarnya dia juga tuh banyak banget pilihan gitu ya, pilihan lawan jenis gitu. Dan makanya dia udahlah gue serahin aja sama Allah, gue bingung gitu mau milih yang mana, takut salah gitu kan. Jadi ya udah,
dia punya banyak pertentangan batin akhirnya, baik di luar maupun di dalam. Makanya kenapa nggak heran dia jadi nanya ke dalam dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia banyak bertanya sama orang lain yang membuat dia makin pusing gitu loh. Nih gue harus maju atau enggak sih ke kamu gitu kan. Dan akhirnya pas dia ngeliat kamu, aduh gue cemburu banget nih, dia udah ada orang lain gitu, jadi nyesel sendiri. Jadi udahlah, gue balik lagi aja ke dalam diri gue sendiri, nanya ke dalam diri gue sendiri gitu. Gue nggak usah tanya sana sini gitu ya. Mungkin juga ada yang LDR atau terhalang restu orang tua makanya nggak jadi sama kamu, atau dia menghadirkan opsi lain. Alasannya adalah mungkin karena jarak dan juga nggak ada restu dari orang tuanya dia gitu loh. Tapi sebenarnya ini hubungannya ada juga yang belum pernah ketemu ya. Aku ngerasain dimana memang hubungannya ini kayak hubungan kayak hubungan antar medsos aja gitu, ya via WhatsApp, video callan gitu kan, voice note gitu. Jadi belum pernah ketemu gitu ya. Mungkin ya kenalnya di Facebook, di Instagram gitu ya. Yang aku rasain sih lebih ke karena jarak, dia males gitu kan berjuang untuk kamu. Akhirnya dia menghadirkan opsi lain gitu ya. Ternyata dia mau move on dari kamu perlahan-lahan gitu. Ternyata ngelihat kamu udah ada yang baru, dia cemburu gitu ya. Dan dia bingung lagi nih, aduh nih mantan gue udah menemukan orang yang tepat, padahal gue tuh masih sayang sama dia. Gue tuh cuman bingung nih, gue mau milih yang mana nih. Mau milih kamu jauh gitu kan, sedangkan ada yang deket dan yang deket itu kayaknya lebih, terkadang gini loh, yang jauh ya sayang ngeklik itu akan bisa kalah gitu dengan yang deket ya gitu. Jaraknya gitu, karena memang yang deket jaraknya itu kan sering ketemu, sering komunikasi gitu kan, sering jalan. Beda dengan yang LDR, mungkin ya cuman sekedar telepon-teleponan, WhatsApp gitu kan, terus video call, voice note. Jadi kalah gitu sama yang deket gitu ya, kayak curcol nih gitu. Oke, jadi intinya adalah reaksi dia saat melihat kamu dengan orang baru, dia cemburu ya, walaupun dia belum bisa sepenuhnya move on, tapi dia lagi pelan-pelan move on ke kamu. Karena apa? Dia menghadirkan opsi lain, third party gitu kan. Dia bingung milih antara kamu dengan dia. Ketika bersama dengan kamu, dia bahagia, dia nyaman gitu kan. Tapi banyak banget cobaannya, entah itu jarak, entah itu restu orang tua gitu kan. Nah, sedangkan opsi yang lainnya itu dia jaraknya deket sama kamu, tapi nggak bisa senyaman saat bersama dengan kamu. Itu sih yang aku rasain. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kalau kamu malas nonton yang versi mendalam ya, di reading di YouTube, kamu bisa ke Snack dan TikTok saya, Panda Tarot. Oke, terima kasih banyak. Dadah.